Nah, makanya kami tentu DPRD akan membantu kontraktor ataupun pemborong yang sudah bekerja pihak rekanan bagaimana hak mereka dibayarkan. Ada hubungan nggak kira-kira Pak ini? Pembisik-pembisik bupati ini kurang profesional ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Samsir Wandi dalam program liputan khusus. Dan sekarang kita akan mengupas tuntas tentang keadaan di 50 kota terkait bayar tunda yang terjadi di anggaran perubahan 2022 di Kabupaten 50 Kota. Bersama saya telah hadir Bapak Ketua DPRD, Bapak Denny Hasra. Nah, di sini kita akan bincang-bincang dengan beliau dan mengupas semuanya terkait persoalan anggaran perubahan yang terjadi di Kabupaten 50 Kota. Selamat siang Pak Denny. Selamat siang. Saya Denny. Bang Wandi. Alhamdulillah. Nih, luar biasa sekali bisa hadir di studio Liputan Sumbar. Ini perdana nih Pak Denny. Siap. Nah, kita juga akan bertanya nih Pak Denny tentang terkait dari anggaran perubahan di 50 kota yang katanya tunda bayar dari itu akan dibayarkan di 1 bulan kalau nggak salah. Bulan pertama gitu. Mungkin dari segi DPRD sendiri bagaimana nih tanggapan dari Ketua DPRD? Ya, baik Bang Wandi, pemirsa Liputan Sumbar yang kami banggakan. Di sini kami sengaja datang ke studio ini memenuhi undangan dari Bang Wandi karena ini juga memberikan pencerahan kepada pemirsa yang ada di manapun berada bahwasanya di APBD 2022 kemarin di 50 kota itu ada terjadi peristiwa tunda bayar dari anggaran 2022 kemarin. Nah, tentunya kami mengawali cerita ini ketika memang kami mendengar isu ataupun isu yang beredar di masyarakat bahwasanya akan ada beberapa rekanan yang tidak bisa membuatkan SPM pembayaran. Nah, sehingga ketika ini disampaikan kepada kami coba cross check kepada TAPD. Jadi TAPD menyampaikan pada saat itu sedang menghitung kekuatan anggaran yang ada. Apakah nanti akan ada tunda bayar atau tidak. Nah, sehingga ketika tutup buku kemarin itu telah terjadi per 31 Desember kemarin, itu kami mendapat informasi memang ada beberapa kegiatan yang sudah terlaksana tapi tidak bisa dibayarkan. Jadi memang itu benar adanya Bang Andi, dan kami di DPRD tentunya akan menyiki secara detail nantinya apa yang menjadi penyebab dari persoalan ini. Karena ini memang merupakan hal yang baru sejak kami berada di DPRD 50 Kota. Ini merupakan hal yang pertama ini, adanya tunda bayar yang jumlahnya ya lumayan besar lah untuk saat ini. Itu Bang Andi. Mungkin ada suatu pertanyaan juga mungkin bagi saya dan publik di luar gitu Pak ini. Kan ini menjadi sebuah keresahan terhadap para kontraktor gitu. Kalau kita bayarkan di bulan triwulan 1, tentu ini akan mengganggu cash flow yang telah ditetapkan oleh DPRD di 2023. Nah, untuk mensiasati ini gimana dari DPRD sendiri? Ya, yang pertama secara teknis tentunya nanti DPRD akan memanggil tim anggaran pemerintah daerah untuk menjelaskan secara detail kepada DPRD. Dan kemudian secara regulasi memang di anggaran APBD 2023 yang sudah kita ketuk palukan di bulan November kemarin, itu memang tidak ada klausul yang menyatakan kita ada hutang atau tunda bayar ini. Nah, barangkali disinilah DPRD juga akan meminta penjelasan apa dasar dari pemerintah daerah untuk melakukan tunda bayar nanti. Itu yang pertama. Apa regulasinya? Karena apakah dengan melakukan pergeseran perubahan atau apa? Yang jelas kami ingin mewanti-wanti juga nanti jangan sampai akibat kelalaian dari pemerintah daerah ini mengganggu kegiatan yang sudah direncanakan di awal 2023 ini nanti. Jadi tentu masyarakat yang sudah tahu ada kegiatan di 2023 tahu-tahu batal karena adanya ini kan bermasalah juga nanti Bang Andi. Jadi kita ingin memastikan itu nanti apa regulasinya. Yang jelas DPRD tidak akan berani ambil sikap dan akan bersikap tegas ketika memang regulasinya tidak ada yang bisa kita pakai untuk itu. Artinya bukan kami tidak setuju ini, tapi DPRD bersikap di tengah apa regulasi yang bisa dipakai oleh Pemda untuk membayarkan yang tunda bayar ini gitu. Jadi sejauh ini antara DPRD sendiri dengan
pihak pemerintah udah soal nggak? Apa udah duduk bersama atau gimana? Nah itu belum. Jadi memang saya tadi sebelum datang ke sini sudah sempat berdiskusi dengan beberapa pejabat di 50 kota. Mereka masih melakukan evaluasi total di semua OPD yang memang ada yang tunda bayar itu. Nah sehingga kami melihat tadi itu bahwasanya memang belum ada dipastikan berapa jumlah yang tunda bayar itu. Nah artinya inspektorat kami minta tadi juga turun ke bawah ke lapangan mencek betul apakah kegiatan-kegiatan yang dinyatakan telah terlaksana itu apakah sudah 100% atau belum. Jadi inspektorat menyampaikan bahwasanya akan turun sampai ke lokasi pekerjaan itu, kemudian melihat pekerjaannya apakah sudah 100% ataupun masih 80%. Jadi itu yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi sebanyak hasil pekerjaan per 31 Desember itu. Oh, berarti kita dari inspektorat sendiri atau komponen-komponen dari pemerintah melihat realisasi sejauh mana capaian yang dilakukan oleh kontraktor di lapangan kemarin. Betul. Jadi setelah hal ini mungkin mencuat gitu Pak ini, berarti kan kepastian ini. Masalah kepastian dari kontraktor, mungkin ada yang udah gadai ini dan gadai itu mungkin ya kan. Jadi mau ketemu dengan bupati, mau ketemu dengan sekda nih masih belum ada kesempatan ini. Nah, yang mereka tentu was-was. Nah, mungkin dengan adanya perbincangan kita ini mungkin bisa memberikan sebuah kesejukan bagi para kontraktor untuk bagaimana melihat realitas yang ada ke depan gitu. Nah, sejauh ini Pak Dini, pertanyaan saya, kemarin ini kan sebetulnya anggaran perubahan di 2022 ini kan udah disetujui oleh gubernur. Betul. Dan disahkan oleh DPRD. Betul. Ya, saya juga dengar ini karena di dalamnya juga banyak pokir gitu kan. Berarti ini sepengetahuan dari anggota DPRD gitu. Betul. Jadi nggak mungkin kalau kita belanja nggak ada duit, nggak mungkin gitu. Betul. Nah, ini jaraknya cuma ada berapa bulan? 2 bulan kalau nggak salah saya. 2,5 bulan gitu dari perencanaan sampai ke ketok palunya. Ini kok bisa nggak ada kas daerah gitu? Kok nggak ada komunikasi antar instansi gitu? Ini saya rasa aneh juga untuk kabupaten sendiri ini. Menurut pandangan Pak Ketua gimana? Ya, jadi memang bagi kami pun ketika mendengar kabar itu Bang Ali, jadi ini kok rasanya nggak masuk akal juga. Karena APBD itu merupakan peraturan yang jelas, ada hierarki perundangan kita. Ketika ada persetujuan antara bupati dengan DPRD, itu sudah ada kesepakatan bahwasanya ini pendapatan kita, ini belanja kita. Sebenarnya sudah seimbang. Benar. Artinya dengan capaian itu tentunya Pemda bergerak cepat. Bagaimana PAD bisa kita capai dengan baik, kemudian juga belanja bisa kita eksekusi dengan cepat. Nah, barangkali di sini kami melihat pemerintah daerah agak lengah, lalai dalam mengontrol kemampuan keuangan kita. Nah, ketika memang PAD kita itu agak seret ke bawah, tentunya ada semacam controlling bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan ke OPD. Di Oktober itu sebetulnya ini anggaran kita mungkin agak pendapatan berkurang nih. Kita sampaikan kepada OPD terkait untuk agar supaya tidak mengeksekusi semua kegiatan yang ada. Karena ini ditakutkan nanti akan ada yang tunda bayar. Mestinya seperti itu, sehingga tidak ada kehebohan ini yang terjadi. Nah, barangkali yang heboh sekarang itu adalah ketika kegiatan sudah selesai tidak dibayarkan uangnya itu sebetulnya. Tapi kalau mungkin tidak dilaksanakan, mungkin mereka juga akan diam. Nah, ini sudah dilaksanakan, berarti ketika SPMK keluar dari OPD dan berkaitan, tentu ada uang untuk membayarnya. Seperti itu logikanya. Nah, makanya kami tentu DPRD akan membantu kontraktor ataupun pemborong yang sudah bekerja pihak kanan bagaimana hak mereka dibayarkan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, DPRD tentu akan melihat regulasi tadi. Apa dasar yang oleh pemerintah untuk membayarkan ini gitu. Kalau memang tidak ada regulasi yang kuat, tidak bisa kami yakin itu bisa aman, ya DPRD tidak akan ikut serta dalam menangani itu. Tapi sejauh ini itu yang ingin kami minta pada saat ini, apa regulasi dasar bagi pemerintah daerah untuk membayarkan yang tunda bayar ini di bulan pertama. Nah, kita berharap bersama ini ada solusi yang jelas dan insya Allah
ketika pemerintah daerah telah menghitung secara detail berapa kekurangan yang di ujung tahun ini, kami akan memanggil TAPD untuk bisa menyampaikan ini kepada DPRD. Sehingga setelah itu nanti kami akan coba sampaikan juga kepada masyarakat dan juga mengharapkan kepada Bupati 50 Kota untuk mengundang asosiasi rekanan, sampaikan apa adanya sehingga ada kenyamanan. Ini pasti akan dibayarkan. Itu mungkin Tapi tadi ada menariknya Pak. Kan ini masih belum ada kepastian gitu. Oke lah, 1 bulan atau 3 bulan gitu. Kalau ini nggak ada kesepakatan gitu, tentu ada pengunduran lagi. Ya, jadi sebetulnya mengeksekusi itu kan adalah pemerintah daerah. DPRD tentu tidak memiliki hak untuk mengeksekusi. Yang mengeksekusi anggaran itu adalah pemerintah daerah. Nah, ketika nanti pemerintah daerah memutuskan akan dilakukan pergeseran anggaran, nah tentu itu dilakukan oleh Perbu Perubahan Penjabaran APBD 2023. Nah, itu DPRD dalam hal ini hanya diberitahukan. Nanti baru di APBD perubahan itu disampaikan, diminta persetujuan bagi DPRD. Nah, tentu inilah dasar kami nanti melihat, dan kami juga akan berkonsultasi ke pihak yang lebih tinggi pusat nanti apa regulasi yang kuat, dasar yang kuat kita membayarkan di triwulan pertama itu nantinya. Dan juga kemarin kami dapat informasi juga bahwa BPK kan sedang berada di daerah seperti itu. Nah, ada minta sifat lah masukan kepada BPK menyampaikan ini wajib dibayarkan segera. Jadi bagaimanapun juga pemerintah daerah berhutang ini diutamakan dulu di tahun 2023 itu katanya. Gitu. Tinggal lagi regulasi yang dipakai oleh pemerintah yang mana gitu aja. Berarti kita masih ya memang harus banyak diskusi-diskusi yang harus dilakukan antara pemerintah daerah, DPRD dan para asosiasi kontraktor, asosiasi konstruksi. Ya memang, jadi saya kemarin masih kita coba cari gitu gimana nih persoalan-persoalan yang ini menyangkut ini. Kan nantinya saya khawatir nih Pak Dedi, ini akan jadi gali lubang tutup lubang nih, ya kan? Sementara ini nggak di dalam anggaran gitu, kita udah nyampe. Ya contohnya aja kita mau beli baju, harus baju gitu, nggak bisa beli celana. Kalau kita larikan untuk pendabayaan, saya rasa penggunaan anggarannya akan beda lagi gitu. Nah itu, jadi itu memang apanya itu Bang. Jadi kita ya, mengurus APBD itu kan nggak segampang kita pikirkan. Benar. Ada regulasi yang mengatur, itu harus jelas. Kalau tidak ada regulasi yang pasti, kita nih ketakutan karena memang yang dianggap korupsi itu adalah ketika kita salah kebijakan juga. Jadi tidak hanya kita ngambil uang masyarakat, tapi ketika kita salah mengambil kebijakan itu juga korupsi. Nah, artinya kita mau menghalalkan apa yang haram gitu kan. Nah, artinya kita ingin kembali nanti setelah detail kita akan mempertanyakan ini kepada pemerintah daerah apa penyebab ini bisa terjadi dan kemudian juga bagaimana solusinya. Mungkin bisa seperti perubahan penyampaian APBD, kegiatan yang mendesak, mendadak, nah itu mungkin bisa dipakai, tapi kami belum tahu pasti apakah dasar mendesak, mendadak ini bisa dipakai untuk perubahan penyampaian APBD. Nah, kalau itu contohnya ada nih, katakanlah bencana alam, nah itu kan bisa dipakai dengan perubahan penyampaian APBD, itu karena kegiatan yang mendadak, kan, yang artinya butuh sikap yang cepat. Nah, apakah ini bisa dipakai juga dengan kegiatan yang mendesak itu? Tapi kalau tidak bisa dipakai oleh pemerintah yang lebih tinggi, nanti tentu pemerintah daerah wajib mencarikan solusi lain yang jelas hak kontraktor kita bayarkan. Oh gitu. Jadi saya kemarin juga dengar ini ya, isu-isu sedikit nih Pak. Kabarnya ada aturan yang direvisi gitu, dan itu udah dikejar gitu selama dalam bulan Desember kalau nggak salah, tentang penambahan modal kalau nggak salah. Ini benar? Yang mana itu? Pernyataan apa? Penyertaan modal. Apa itu menjadi salah satu solusi untuk membuat persoalan ini? Oh enggak, itu beda sisi itu. Jadi kita kemarin di bulan Desember itu memang ada pembahasan ranperda penyertaan modal. Nah itu lebih kepada pihak ketiga, artinya ke Bank Nagari atau mungkin instansi lain yang tempat kita meletakkan penyertaan modal kita.
Tapi itu tidak ada korelasinya dengan hal ini. Itu berbeda posisi Pak Wadi. Dan lagi juga Raperda itu baru kita sahkan tanggal 26 kemarin Desember. Tentu 2003 pun kita belum bisa meletakkan modal di bank tambahannya. Jadi itu hal yang berbeda. Berbeda. Jadi menurut saya Pak Perini, dengan situasi-situasi yang kayak begini, ini apa yang salah sebenarnya di Kabupaten maupun kota, termasuk ini di masalah pemerintahan ini? Kenapa tidak ada koordinasi yang ini dari pandangan DPRD? Kan seharusnya kan udah bergelut nih antara DPRD dengan pemerintah daerah ini udah satu jiwa nih kan. Nah, tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan hal-hal ini? Ya, jadi ini kami beranggapan mudah-mudahan salah apa yang saya kira gitu. Tapi kalau memang yang saya kira ini betul, kenyataan ini ya banyak kebenaran ini Bang. Yang pertama ya tentunya instansi ataupun OPD yang telah diberi amanah tentu bekerja dengan baik dan benar. Kemudian karena memang perpanjangan tangan kepada itu adalah OPD. Kepala dinas itu merupakan perpanjangan tangan dari bupati untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada. Barangkali mudah-mudahan saja saya salah, tetapi perlu ke depan itu kami melihat adanya koordinasi yang lebih kuat, adanya controlling yang kemudian juga ada keretakan di dalam OPD sendiri. Karena ketika ada keretakan di dalam OPD internal itu terjadi, nah ini akan kacau balau, apalagi itu di OPD-OPD yang sangat vital bagi pemerintah daerah. Jadi ke depan kita akan sampaikan masukan yang membangun kepada pemerintah daerah, kepada Pak Bupati, bahwasannya perlu ketegasan beliau dalam memimpin 50 kota ini ke depan. Jangan sampai, karena ini memang merupakan APBD pertama ini. Di APBD 2022 ini itu direncanakan dan dieksekusi oleh Bupati yang sekarang, Pak Safarudin dan Rizky Kurniawan. Nah, tahu-tahu di penghujung ini yang terjadi. Nah, mudah-mudahan ini ada apa? Mudah-mudahan ini untuk bisa perubahan yang lebih baik lagi ya. Kita inginkan perubahan yang lebih baik, tapi malah di penghujung ini yang terjadi. Jadi mudah-mudahan kita berharap Pak Bupati segera ambil sikap yang tegas, lakukan pembenahan, dan ini merupakan yang terakhir terjadi di 50 kota. Ada hubungan nggak kira-kira Pak ini? Pembisik bupati ini kurang profesional. Iya. Itu saya pasti. Saya nggak tahu pasti, tetapi yang jelas Pak Bupati wajib tahu akar persoalan ini sebetulnya. Jadi apapun akar persoalan yang tentang hal ini, apakah itu dari OPD, apakah tadi yang disampaikan bahwa itu hal yang demikian, ini mesti ada sikap tegas bagi Bupati agar tidak dikorbankan masyarakat yang sudah bekerja dan menunggu hasil pembangunan yang kita inginkan bersama-sama itu. Ya, memang rumit gitu kalau kita berbicara tentang kabupaten 50 kota ini. Ini pemain semua. Ada pemain bola. Iya. Jadi ya kita ya berharap sebagai warga 50 bagaimana 50 kota ini ke depan ini lebih maju. Karena di sini nggak bisa kita berpikiran kalau ini gampang gitu. Karena ada rezim yang lama meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang udah harus diselesaikan oleh rezim yang baru, dan ini harus ada punya strategi-strategi yang lain yang harus dimiliki oleh kepala daerah. Nah, Pak Denny, kalau untuk DPRD sendiri Pak Denny, untuk ke depan ini mungkin bisa disampaikan nggak kira-kira langkah atau program-program yang telah disepakati dengan pemerintah ke depan? Ya, sebelum itu kami sampaikan, kami ingin pada kesempatan ini kan didengar oleh banyak orang bahwasanya ke depan 50 kota itu merupakan sebuah daerah yang memiliki potensi luar biasa sebetulnya. Ketika dikelola dengan baik, dengan bijaksana, dengan serius, dengan fokus, kami yakin bisa bangkit ini. Nah, kemudian ke depan barangkali Pak Bupati bisa sedikit menerima saran dari kami bahwasanya Pak Bupati perlu memiliki minimal 3 konsultan lah. Ya, pertama konsultan keuangan, konsultan ekonomi, konsultan hukum. Jadi tidak melulu kita mendengarkan semua yang disampaikan oleh OPD kita. Kepala daerah perlu memiliki sikap yang netral dari orang yang netral, sehingga inilah yang perlu mungkin barangkali. Jadi tidak ada mendengarkan dari
mulut OPD saja, tapi ada konsultan keuangan, hukum dan ekonomi yang bisa memberikan semacam penguatan kepahaman, sehingga bupati bisa mengambil sikap yang benar, tegas dan lurus gitu. Tapi kalau kita tidak pakai 3 konsultan ini, nanti juga tentu akan mudah dimain-mainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang barangkali ini perlu kita sikapi di kemudian hari. Nah, kemudian sampai yang itu kami juga menyampaikan bahwa tentunya DPRD telah melakukan upaya pencapaian fungsi kita, fungsi budgeting, anggaran. Kita sudah memploting bagaimana belanja itu banyak belanja modal, tetapi bagaimana juga 50 kota namanya dengan PAD yang hanya tidak sampai 80 miliar, tentu sangat bergantung dari dana yang diberikan dari pusat. Tentunya kita sudah berupaya untuk memaksimalkan itu. Kemudian fungsi pengawasan telah kita lakukan, kinerja selama setahun, termasuk ini juga kita akan melihat nanti ketika pembahasan LKPJ, kita akan berikan fungsi pengawasan kita, bahwasanya banyak pembenahan yang perlu dilakukan di beberapa titik yang masih lemah kita lihat. Namun demikian, mudah nanti rekomendasi yang diberikan oleh DPRD itu, karena memang DPRD itu cuma bisa memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini didengarkan, ini bisa dipakai untuk memperbaiki daerah kita ini. Kemudian fungsi pembentukan peraturan daerah, kita sudah tetapkan 3 ranperda inisiatif, karena bagaimanapun juga DPRD ini dinilai dari inisiatifnya. Itu ada 3, itu ada bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kemudian perda tentang pemberdayaan petani, kemudian perda tentang pencegahan narkoba. Jadi 3 itu merupakan inisiatif DPRD, dan kita ingin bagaimana Pemda nanti ketika ini sudah kita undangkan, adanya pemberdayaan petani sampai dari awal pembelian bibit, pupuk, racun, pasar, bahkan nanti ketika ada yang gagal panen kita berikan semacam insentif. Nah, itu arahnya seperti itu. Kemudian juga bantuan hukum kepada warga miskin. Nah, kita ingin banyak kasus-kasus kita yang ada di bawah, ketika ada benturan persoalan hukum yang warga miskin ini tidak bisa apa-apa, mereka menerima aja apa putusan dari pengadilan, tapi nanti Pemda itu memiliki kewenangan, kewajiban untuk melakukan pendampingan hukum agar warga miskin kita itu merasa terayomi gitu. Kemudian yang ketiga, masalah narkoba ini kita lakukan agar semua stakeholder itu, mulai dari nagari, kepala Jorong, camat sampai ke pusat, itu memang memiliki tanggung jawab bersama, sehingga narkoba merupakan musuh bersama, dan 50 kota sebetulnya sudah siaga narkoba sebetulnya. Ini yang kita wanti-wanti, sehingga DPRD melihat ketika tidak ada datang dari bawah, dari pemerintah daerah, kita membuatkan ini menjadi ranperda inisiatif dari DPRD di tahun kemarin. Jadi untuk terakhir nih, mungkin waktu kita udah cukup panjang juga nih untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Denny. Nah, mungkin ada sedikit mungkin penegasan terhadap persoalan yang menyangkut dari tunda bayar yang ini, supaya masyarakat yang kontraktor lebih tenang lagi gitu. Mungkin untuk duduk bersama, mungkin DPRD ada inisiatif untuk mengundang kepala daerah atau bagaimana? Ya, yang pertama kita akan menyampaikan kepada pemerintah daerah, ini wajib kita bayarkan. Itu yang pertama. Carilah regulasi yang pas, yang tidak menyalahi hukum, yang bisa aman, pakai itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar ini tidak menjadi area abu-abu yang tidak pasti, kami meminta kepada pemerintah daerah nanti itu diundang, atau Pak Sekda, atau kalau bisa langsung Pak Bupatinya mengundang sampai yang jelas keluar dari mulut Pak Bupati, ini akan kita bayarkan di triwulan pertama, ini uangnya, ini dasarnya jelas gitu. Dan kemudian kita akan membantu juga para rekanan, kita bisa saja berdiskusi kapan saja, kami siap. Yang jelas nanti DPRD akan melakukan, mencoba memanggil TAPD ketika memang mungkin 1 minggu ke depan mereka masih melihat, mengevaluasi, menganalisa berapa sebetulnya tunggakan pembayaran yang mesti dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi kepada rekanan, nggak usah panik, nggak usah ini, yang pasti DPRD akan mengawal bagaimana ini menjadi hak dari rekanan, kita akan diskusi itu balik pemerintah daerah. Oke. Sebetulnya statement yang terakhir ini buat penyejuk nih Pak. Supaya nggak ada lagi kisruhnya gitu kan. Jadi seluruh pihak senang nih Pak. Jadi
jangan kita taruh ini sebuah di tempat yang abu-abu. Jangan sampai ada gugat nanti Ya. ya. Kita inginkan. Oke Pak Denny, Ya. terima kasih banyak Sama-sama. atas Udah selesai. Udah selesai. Oke pemirsa, itulah bincang kita dengan Bapak Denny Asrah, Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, perihal tunda bayar anggaran perubahan 2022 di Kabupaten 50 Kota. Saya Samsul Sirwandi, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.